Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang metodologi. Ya, metodologi atau cara bagaimana kita menganalisa dampak lingkungan. Baik, untuk metodologi andal, ya, metodologi adalah cara. Bagaimana caranya kita untuk melakukan suatu analisa. Ya, contohnya misalnya kalau kalian bikin kopi, ya kan, pakai metode yang direbus, apa yang langsung diseduh pakai panas. Nah, ini juga ada berbagai macam metodologi. Nah, dalam klasifikasinya metode AMDAL ini dikategorikan menurut Warmer dan Brumley pada tahun 74 bisa menggunakan 5 metode cara, ya, 5 metode atau cara. Ya, metodenya bisa pakai ad hoc, bisa pakai overlays, pakai matrix, pakai network, dan juga pakai checklist. Nah, kita mengenal satu persatu. Yang pertama metode ad hoc, ya. Metode ad hoc adalah metode ini sangat sedikit memberikan pedoman cara melakukan pendugaan. Jadi kita ini melakukan pendugaan dengan metode ad hoc, ya. Relatif mudah dan singkat memang, tapi kekurangannya adalah kurang keterpaduan dari disiplin-disiplin ilmu yang terlibat. Sementara ada metode overlays. Metode overlays ini merupakan sejumlah peta, ya, di lokasi, ya, yang akan dibangun proyek dan daerah sekitarnya. Di tiap peta tersebut menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap, ya. Jadi kita bikin peta lengkap, komponennya ada aspek fisika kimia, ada biologi, ada sosial ekonomi, dan juga sosial budaya. Kelebihan dari metode ini adalah dalam melakukan evaluasi, ya, pemilihan alternatif dan mengidentifikasi dampak tertentu, ya, karena tadi kita sudah ada melakukan pemetaan. Tapi kekurangannya tidak dapat menyajikan dampak kuantitatif. Ada juga matrix nih. Metode matrix merupakan bentuknya bentuk checklist, ya, dalam 2 dimensi. Dan bentuk matriks tersebut dapat ditetapkan interaksi antar aktivitas proyek dan komponen lingkungan. Ada kelemahannya, ya. Kelemahannya adalah tidak dapat menggambarkan dampak, ya, tidak langsung, ya, tidak dapat menggambarkan dampak secara langsung atau tidak langsung, ya. Metode ini juga dikenal dengan metode Leopold. Sementara ada lagi, ini merupakan metode network. Kalau metode network adalah metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan, ya, dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Ya, tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah dapat menggambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung serta hubungan antara komponen lingkungannya. Kemudian kekurangannya adalah setiap orang dapat menyusun bentuk aliran dampak yang berbeda-beda. Ya enggak, karena dari network yang tadi tergantung tingkat keahlian dan pengalamannya. Ada juga metode checklist. Metode checklist ini bentuk daftar komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang terkena dampak. Ya, berdasarkan perkembangannya, metode checklist ini dibagi menjadi ada checklist sederhana, checklist dengan uraian, checklist berskala, dan juga checklist berskala juga ada bobotnya. Ya, ada pembobotan 1 sampai 5 biasanya. Nah, ada metodologi lainnya, ya. Ada metode Leopold, ya. Ada metode matrix, ada metode Sorensen, ya. Ada juga metode McHardt dan juga metode Fisher. Nah, kita lihat metode Leopold atau matriks interaksi Leopold. Ini ada terdiri dari 100 macam aktivitas dengan 88 komponen lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari proyek ditulis dalam interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan, ya. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam metode Leopold ini. Langkah pertama, setelah matriks kita buat, ya kan, kemudian menentukan dampak aktivitas. Jadi ada matriks, ada dampaknya apa aja nih, ya, aktivitas proyek pada komponen lingkungannya. Yang kedua, kita menentukan besaran atau magnitude atau tingkat kepentingannya, seberapa penting dampak tersebut, ya enggak. Penilaiannya berskala tergantung. Ada yang 1 sampai 10, yang paling rendah 1, yang paling tinggi 10. Dan juga diberi tanda positif atau negatif untuk masing-masing dampaknya. Kemudian metode matriks dampak dari Moore, ya. Matriks Moore ini ada 6 kategori yang kita lihat, ya. Pembentukan timbulnya aktivitas dan aktivitas yang saling berhubungan, jadi ada 6 nih, ya. Yang kedua, potensi perubahan lingkungan, apa saja. Yang ketiga, pengaruh pada lingkungan utama.
Yang keempat, pemanfaatan pada dasar manusia yang terkena. Yang kelima, ada potensi kerusakan atau tidak nih yang ditimbulkan oleh aktivitas kita. Dan yang keenam, besaran umum potensi dari potensi pengurangan dan pemanfaatan manusia. Ini dari matriks Moore seperti ini. Ini yang kita lihat, ya, yang kita hitung, ya, yang kita dugaan dampak yang kita lakukan. Berikutnya ada Sorenses nih. Kalau Sorenses ini merupakan network analis yang pertama yang disusun digunakan pada proyek pengurukan dasar laut nih. Pertama diukur pakai metode dragging, ya. Dalam metode ini mereka mengidentifikasikan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat dari aktivitas suatu proyek. Jadi ini merupakan network analis, ya. Ada McCart, ya. McCart dikenal sebagai metode overlays, ya. Ada Fisher juga, Fisher dan Davis, ya. Metode ini terdiri dari 3 matriks yang disusun secara bertahap, ya. Yang pertama, matriks mengenai evaluasi lingkungan sebelum proyek dibangun, ya. Yang kedua, matriks dampak lingkungannya, dan yang ketiga, matriks keputusan. Jadi ini ada 3 metode, ya, ada 3 tahapan, ya, caranya untuk menganalisa suatu dampak. Oke, nah cukup singkat pertemuan kita karena kita mau ujian tengah semester, ya. Jadi silahkan dipahami, ya, dipahami lebih dalam, ya, dipahami lebih dalam metode-metode yang sudah tadi saya kasih sama kalian semuanya, ya, dibaca kembali, ya, dicari, ya. Saya nggak kasih tugas sama kalian, ya, tapi ya silahkan untuk dicari karena ini nanti siapa tahu akan keluar dalam ujian. Jadi Anda silahkan mencari metode-metode yang tadi saya sebutkan, ya, mencari metode yang saya sebutkan seperti apa metodenya, bagaimana cara menggunakannya nanti kalau ada soal, ya, nanti saya kasih studi kasus, silakan gunakan misalnya dengan menggunakan metode matrix. Anda harus sudah mengerti matriksnya seperti apa. Oke, untuk pertanyaan kalau ada yang kurang jelas, nanti kita langsung sambung saja kuliah kita di Teams, ya, di Microsoft Teams. Kita akan adakan tanya jawab di sana. Untuk sementara kita sudahi dulu materi kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada kurang berkenan atau yang kurang-kurang dari sini, ya. Kita jumpa di Microsoft Teams setelah ini, dan juga saya ucapkan selamat berpuasa lah buat kalian semuanya. Selamat ujian, ya. Ciao, terima kasih. Oh ya, absen, jangan lupa presensi di kolom komentar, ya. Presensi di kolom komentar, ya, dengan formatnya HMC. Maaf, nggak usah deh karena masing-masing kelas, ya. Komentarnya langsung aja NIM spasi nama kalian. Oke, presensinya langsung di absen, ya, di kolom komentar NIM sama spasi nama kalian. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam